Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini mengakhiri polemik rencana impor beras yang bergulir usai Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga pada 15 Maret lalu. Ketika harga beras naik, bisakah penjual mengubah harga beras? Lalu, apa dampaknya ketika penjual mengubah harga beras dari harga pasar atau harga sebenarnya? Penjual tidak bisa mengubah harga beras dari harga sebenarnya atau harga pasar. Ketika penjual hendak menjual beras dengan harga yang relatif rendah dibandingkan dengan harga pasar, maka penjual akan mengalami kerugian. Dan jika penjual hendak menjual beras dengan harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar, maka minat pembeli akan beralih pada penjual lain. Dalam ilmu ekonomi, hal tersebut dikenal dengan pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli memiliki jumlah yang sama banyak. Oleh karena itu, satu penjual memiliki relativitas yang kecil dari total kuantitas pasar atau produksi, sehingga penjual ataupun pembeli tidak bisa menentukan harga melainkan menjadi penerima harga. Pada pasar persaingan sempurna, produk yang ditawarkan adalah produk homogen, misalnya kebutuhan pokok seperti beras. Artinya, jenis barang merupakan barang pengganti untuk barang dari penjual lain. Konsumen menganggap bahwa barang yang dijual sama mutunya, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan yang lain. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada batasan yang menghalangi masuk dan keluarnya produsen baru. Pasar beras memiliki ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak karena beras menjadi kebutuhan pokok di Indonesia. Pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Mereka harus mengikuti harga pasar. Selanjutnya adalah menghitung laba dengan rumus penerimaan total atau TR dikurangi dengan total cost atau TC, di mana TR itu dapat dicari dengan rumus harga pasar atau P dikali dengan produk yang terjual atau Q. Dalam kasus ini, harga beras di pasaran ada 8.000 per kilo, sedangkan kuantitas produk yang terjual adalah 300 kilo. Didapatkan TR adalah 2,4 juta. Untuk TC itu sendiri dapat dicari dengan rumus fixed cost atau FC ditambah dengan variable cost atau VC, di mana FC-nya adalah sewa tempat dengan harga 200.000 dan VC adalah biaya pupuk, bibit, dan sebagainya sebanyak 1,8 juta. Bisa dihitung FC ditambah dengan VC adalah 2 juta. Maka dapat disimpulkan, laba yang didapat dalam penjualan beras adalah 400.000. Untuk penerimaan rata-rata atau AR dapat dihitung melalui rumus TR dibagi dengan Q, di mana TR adalah 2,4 juta dan Q adalah 300. Didapatkan hasil AR adalah 8.000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa AR sama dengan harga pasar. Kesimpulan. Dalam studi kasus ini, didapatkan kesimpulan dalam penjualan beras merupakan termasuk pasar persaingan sempurna atau PPS. PPS itu sendiri memiliki karakteristik diantaranya jumlah penjual dan pembeli memiliki kuantitas yang sama. Produk yang dijual merupakan produk homogen seperti kebutuhan pokok, contohnya beras. Lalu perusahaan atau penjual dapat keluar masuk ke dalam pasar secara bebas. Kemudian, untuk menghitung laba penjual beras dapat menggunakan rumus total revenue atau TR dikurang total cost atau TC. TR didapatkan dari perkalian harga pasar P dengan banyaknya produk yang terjual Q. Sedangkan TC didapatkan dari penjumlahan fixed cost atau FC dengan variable cost atau VC.